Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Fani Putri dari kelompok 4 akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Rizka Nur Safitri, NIM 18330015, Yuyun Yuliani 18330027, Dewa Fani Putri 18330034, Wiji Novianti 18330046, Rido Wahyu 183357, dan Melda Prima Putri 18330077. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang emulsi. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lainnya dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator adalah komponen yang paling penting agar memperoleh emulsa yang stabil. Emulsa itu ada dua, yaitu emulsa sfera dan emulsa spuria. Untuk sfera yaitu adalah emulsa dari bahan alami dan spuria adalah bahan buatan. Emulsi sendiri yaitu terdapat dua, yaitu minyak dalam air dan air dalam minyak. Minyak dalam air adalah minyak yang merupakan fase terdispersi di dalam air, sedangkan untuk air dalam minyak adalah air atau larutan yang merupakan fase terdispersi dalam minyak atau bahan seperti minyak sebagai fase pembawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Prima Putri, NIM 18330077. Menjelaskan penggolongan tipe emulsi dan teori terjadinya emulsi. Emulsi digolongkan ke dalam dua tipe. Yang pertama emulsi tipe oil in water atau minyak dalam air, di mana emulsi terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternalnya. Sedangkan pada emulsi tipe water in oil atau air dalam minyak, emulsi terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Teori terjadinya emulsi ada 4, yaitu yang pertama adalah teori tegangan permukaan atau surface tension. Molekul memiliki daya tarik-menarik antara molekul sejenis yang disebut dengan kohesi. Begitupun daya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis yang disebut adesi. Daya kohesi suatu zat selalu sama sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Maka terjadi perbedaan tegangan bidang batas dua cairan yang tidak dapat bercampur atau dua medium yang tidak dapat bercampur yang disebut dengan tegangan permukaan atau surface tension. Yang teori kedua adalah teori orientasi bentuk baji. Teori ini menjelaskan fenomena terbentuknya emulsi berdasarkan adanya kelarutan selektif dari bagian molekul emulgator. Ada bagian yang bersifat suka air atau mudah larut dalam air, dan ada molekul yang suka minyak atau mudah larut dalam minyak. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok hidrofilik atau emulgator yang suka air. Yang kedua adalah kelompok lipofilik, yakni emulgator yang suka minyak. Masing-masing kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Kelompok hidrofil ke dalam air dan kelompok lipofil ke dalam minyak. Dengan demikian, emulgator seolah-olah menjadi tali pengikat antara minyak dengan air dan dengan minyak. Antara kedua kelompok tersebut akan membuat suatu kesetimbangan. Setiap jenis emulgator memiliki harga keseimbangan yang besarnya tidak sama. Harga keseimbangan itu dikenal dengan istilah HLB atau hydrophile lipophile balance, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok lipofil dengan kelompok hidrofil. Semakin besar harga HLB, berarti semakin banyak kelompok yang suka pada air. Itu artinya emulgator tersebut lebih mudah larut ke dalam air dan demikian sebaliknya. Yang ketiga ada teori interparsial film atau teori plastik film. Teori ini mengatakan bahwa emulgator akan diserap pada batas antara air dengan minyak, sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase disperse atau fase internal. Dengan terbungkusnya partikel tersebut, usaha antar partikel sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Dengan kata lain, fase disperse menjadi stabil untuk memberikan stabilitas maksimum. Lalu untuk metode
Untuk teori yang terakhir adalah teori electric double layer atau lapisan listrik rangkap. Jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian, seolah-olah tiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Benteng tersebut akan menolak setiap usaha partikel minyak yang akan melakukan penggabungan menjadi satu molekul yang besar, karena susunan listrik yang menyelubungi setiap partikel minyak yang mempunyai susunan yang sama. Dengan demikian, antara sesama partikel akan tolak-menolak dan stabilitas akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komponen emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam. Satu, komponen dasar adalah bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat dalam emulsi, terdiri atas fase dispersi, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Yang kedua ada fase kontinu, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. Yang ketiga ada emulgator, adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Emulgator alam seperti tumbuh-tumbuhan ada gum arab, agar-agar, hewani, gelatin, kuning telur, tanah dan mineral, pegum. Emulgator buatan adalah sabun. Kedua ada komponen tambahan, merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperbaiki hasil yang lebih baik. Antaranya ada korigen aktionis memperbaiki kerja obat, korigen saporis memperbaiki rasa obat, korigen odoris memperbaiki bau obat, korigen koloris memperbaiki warna obat, korigen solubilis memperbaiki kelarutan obat. 3. Ada zat pengawet. Zat pengawet yang digunakan yang tidak toksik, tidak berbau, stabil, dan dapat bercampur dengan komponen lain dalam formula. Potensi bakterinya luas. Contohnya tipe asam, ada asam benzoat, ester, nipagin, aldehid, panilin, fenol, fenol kresol, senyawa kuartener, benzalkonium klorida. Yang keempat ada antioksidan, terjadinya autooksidasi minyak dapat menimbulkan bau tengi. Contohnya asam galat, asam askorbat, BHT, BH. Sebelum kita membuat persediaan emulsi, pertama kita siapkan alat dan bahan. Kita timbang semua bahan yang kita gunakan seperti parafin liquid 45 ml, pulveris guma aracidis 27 gram, nipagin 1,8, sorbitol 36 gram, air untuk PGA 40,5 ml, Aquades 29,664 ml, BHT 0,036 gram. Lalu, parafin liquid ditaruhkan di lumpang, tambahkan PGA dan air untuk PGA sampai ad corpus emulsi. Lalu, tambahkan nipagin, digerus ad corpus emulsi, dan tambahkan sorbitol ad corpus emulsi, tambahkan aquades demi sedikit ad corpus emulsi, lalu tambahkan BHT ad corpus emulsi, lalu masukkan sediaan yang udah kita buat ke dalam botol dan tambahkan sisa aquades ad kalibrasi. Jangan lupa diberikan label dan etiket pada sediaan agar pasien bisa tahu cara penggunaan obat tersebut. Ini emulsi itu dibagi dua. Yang pertama emulsi minyak dalam air, yang kedua emulsi air dalam minyak.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Widi Novianti dengan NIM 1833046. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengujian tipe emulsi. Jadi gimana sih caranya kita bisa tahu suatu sediaan emulsi itu tipenya minyak dalam air atau air dalam minyak? Nah, untuk pengujiannya sendiri itu ada 4 pengujian yang nanti akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengujian konduktivitas listrik. Untuk alatnya, alat dan bahannya ini gampang banget. Yang dibutuhin itu hanya stok kontak, kawat, dan lampu neon. Nah, ketika nanti elektrodanya dimasukkan ke dalam sediaan emulsi, apabila lampu neonnya ini menyala, nah itu menunjukkan bahwa tipe emulsinya itu adalah minyak dalam air. Jadi fase terluarnya itu adalah air. Tapi ketika nanti elektroda ini dimasukkan ke suatu emulsi lalu lampunya itu tidak menyala, itu berarti tipe emulsinya yaitu air dalam minyak. Kemudian kedua yaitu pengecatan larutan, yang dimana di sini kita menggunakan 2 pewarna, yaitu ada Sudan 3 dan Methylene Blue, yang dimana keduanya ini memiliki prinsip atau sifat yang berbeda. Untuk Sudan 3 ini memiliki sifat yang dia larut dalam minyak. Kemudian untuk Methylene Blue ini dia larut dalam air. Jadi ketika kita teteskan atau kita tambahkan Sudan 3 ke suatu emulsi, lalu menimbulkan atau membentuk warna merah yang rata homogen, nah itu berarti tipe emulsinya adalah air dalam minyak. Jadi fase terluarnya itu adalah minyak. Nah, tapi kalau ketika kita tambahkan pewarna Sudan 3-nya ini ke dalam satu emulsi, terus timbul warna merah tapi nggak homogen, nggak rata, nah itu berarti tipe emulsinya yaitu minyak dalam air. Kemudian kalau misalkan kita tambahkan nih pewarna yaitu Methylene Blue, lalu menghasilkan warna biru yang merata homogen, nah itu berarti tipe emulsinya minyak dalam air. Nah, untuk ketiga pengujiannya yaitu dengan kertas saring. Nah, untuk dengan kertas saring ini tuh cara yang paling simpel dan gampang. Jadi kertas saring ditetesin sama sediaan emulsi. Kalau misalkan kertas saringnya ini basah, berarti tipe emulsinya itu yaitu minyak dalam air. Tapi kalau misalkan di kertas saringnya itu timbul ada noda minyak, berarti tipenya adalah air dalam minyak. Lalu yang tahap terakhir yaitu pengujian dengan pengenceran. Jadi suatu emulsi itu bisa diencerkan dengan fase terluarnya. Misalnya tipe air dalam minyak, itu kan fase terluarnya minyak, berarti dia bisa diencerkan dengan minyak. Apabila nanti dia tipe air dalam minyak ini diencerkannya dengan air, nanti timbullah tidak homogen atau terpisahnya air dengan minyak. Kemudian kalau misalkan pengenceran yang basis emulsinya itu minyak dalam air, berarti pengencerannya dengan air juga karena fase terluarnya itu adalah air. Jadi ketika ditambahkan atau diencerkan air, dia akan membentuk suatu larutan emulsi gitu. Tapi kalau misalkan kita tambahkan minyak, itu akan terpisah antara minyak dengan air. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhoyo Pratama, NIM 183300057. Baik, saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan emulsi. Yang pertama itu ada tujuan evaluasi, memastikan bahwa emulsi yang telah dihasilkan memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun bahan yang dipakai yaitu sediaan emulsi oral parafin. Alat-alatnya adalah alat-alat evaluasi emulsi. Baik, adapun uji yang pertama itu uji organoleptis. Prosedur ambil sediaan sebanyak 3 mili dari yang telah dibuat. Lihat bau, rasa, warna dari sediaan. Yang kedua itu ada viskositas dan sifat alir. Dilakukan dengan menggunakan viskositas Brockfield. Kriterianya viskositas emulsi 1000 sampai 300 cps. Adapun alat dan bahannya, viskositas Brockfield dan emulsi menentukan harga dengan viskometer Brockfield. Rumusnya yaitu dial reading dikali faktor sama dengan viscosity in centripoise. Prosedurnya yang pertama itu pasang spindle nomor 2, turunkan spindle sampai batas spindle atau RPM. Yang ketiga, pasang stop kontak, nyalakan motor sambil menekan tombol. Yang keempat itu biarkan spindle berputar dan lihatlah jarum merah pada skala. Yang kelima, bacalah angka yang ditunjukkan pada jarum tersebut. Yang keenam itu untuk menghitung viskositas, maka pembacaan dikalikan dengan faktor. Yang ketujuh, dengan mengubah RPM, maka didapat viskositas pada berbagai ukuran.
Rumus mencari viskositas yaitu viskositas sama dengan skala kali faktor. Rumus mencari gaya atau F sama dengan viskositas dikali faktor viskometer. Nah, selanjutnya itu ada volume terpindahkan. Prosedurnya tuang kembali emulsi ke dalam gelas ukur. Lihat hasilnya apakah sesuai dengan volume sebelumnya atau volume yang ditentukan. Yang kedua, itu tulis hasil pengamatan pada tabel. Volume sediaan suspensi dalam satu botol adalah 60 ml. Untuk yang selanjutnya, penetapan bobot jenis. Yang pertama, timbang piknometer kosong. Yang kedua, timbang piknometer berisi sediaan. Yang kelima, itu ada penentuan pH sediaan. Prosedurnya yaitu masukkan emulsi ke dalam beker glass, ukur pH dengan menggunakan indikator. Yang kedua, itu tulis hasil pengamatan pada tabel. Tujuannya adalah memastikan bahwa emulsi telah dihasilkan memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan. Bahan-bahannya itu sediaan emulsi oral parafin, alat-alatnya alat-alat evaluasi emulsi. Yang terakhir itu ada uji tipe emulsi. Prosedurnya A dengan pengecatan atau pemberian warna. 1. Larutan sudan 3 ditambahkan ke dalam emulsi yang telah dimasukkan ke dalam beker glass. Apabila zat warna merah tersebar merata dalam emulsi tersebut, karena larutan sudan 3 larut dalam minyak, maka tipe emulsi adalah A/M. Yang kedua, itu larutan metilen blue ditambahkan ke dalam emulsi yang telah dimasukkan ke dalam beker glass. Apabila zat warna biru tersebar merata dalam emulsi tersebut, karena larutan metilen blue larut dalam air, maka tipe emulsi adalah A/M. Selanjutnya itu, untuk menjadi emulsi yang baik, perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi, yang dapat membantu dua cairan dapat bercampur secara homogen dan stabil. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan agar sediaan emulsi tetap stabil. Yang pertama, kita harus memperhatikan suhu, zat terlarut, surfaktan, jenis cairan, konsentrasi zat terlarut. Baik, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi semuanya. Stay safe dan tetap ikuti protokol kesehatan ketika keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.